ada tugas dari pelajaran dasar mesin 3 dengan kelompok berjumlah 4 orang yang bernama Aska, Bondan, Adil, Itok. Di pagi ini kita akan mewawancarai tukang bengkel las. Ya, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Oke, kita di sini akan mewawancari bapak yang saya bengkel las ini. Dengan bapak siapa, Pak? Bapak Selamat Subagio. Bapak Selamat Subagio, yang pemilik bengkel las tersebut. Oke, kita lanjut ke tahap wawancaranya ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang Bapak gunakan alat keselamatan atau APD yang Bapak wajib gunakan pada saat mengelas, Pak? Tentunya kita pakai safety ya, helm, kayak sarung tangan, kacamata safety, dan banyak lain sih sebenarnya, kayak apar atau pelindung badan lah gitu. Baik Pak, baik Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, teman-teman. Pertanyaan kedua yaitu, dari siapa Bapak bisa mempelajari mengelas sampai saat ini? Sebenarnya dulu kita itu kerja di perusahaan orang juga sama, kemudian kita buka sendiri begitu. Ya, baik Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Dari waktu kapan Bapak bisa mengelas sampai saat seperti ini, Pak? Kalau saya dari tahun 2005. 2005. Iya, nyampe sekarang. Baik Pak, baik. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya teman-teman. Di mana saja biasanya Bapak sering mengelas atau membuat pagar-pagar? Kalau kita pekerjaannya pabrikasi ya, di perusahaan-perusahaan ya, kadang bikin pagar perumahan, terus buat kebutuhan kayak di pabrik gitu, kayak troli segala macamnya. Baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Mengapa Bapak bisa tertarik bekerja dalam bidang mengelas? Ya karena apa namanya, suka aja gitu. Karena jenis pekerjaannya lain-lain, itu adalah pengalaman. Oke Pak, siap Pak. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 6 teman-teman. Bagaimana caranya Bapak bisa menentukan pola dalam pengelasan untuk membuat barang-barang atau sejenisnya? Tentunya kita pakai gambar teknik terlebih dahulu. Sebelum kita gambar, kemudian kita ukur dulu di lokasi. Kita mau bikin apa, kita ukur, kemudian kita gambar, kemudian kita tentukan material, ya kemudian kita eksekusi. Baik Pak, baik. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7 teman-teman. Apa kesulitan Bapak pada saat pertama kali mengelas sampai saat ini? Kalau kesulitan apa ya? Kadang kendala di lapangan aja. Kalau masalah kesulitan seperti area yang susah, kemudian jenis material yang kita kerjakan gitu. Baik Pak, baik. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 8 ya teman-teman. Pada jam berapa Bapak biasanya mulai pekerjaan mengelas pada di bengkel-bengkel Bapak? Kalau kita jam kerja itu mulai jam 8 sampai dengan jam 5. Iya, atau jam 9 gitu ya. Baik Pak. Kita lanjut nomor 9 teman-teman. Barang apa saja yang sudah Bapak buat dari awal membuka bengkel sampai sekarang, sebutkan Pak. Kalau berapa macam nih, kalau disebutkan tentunya banyak ya. Kita ada kanopi, ada pagar, ada troli, ada tangga, ada railing dan sebagainya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 10 ya teman-teman. Pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana Bapak bisa menentukan harga jasa pengelas kepada yang pembelinya, Pak? Kita punya apa namanya, harga standar sendiri ya. Kadang kita hitung per meter gitu, atau kita hitung harga material, kemudian kita hitung jasa kita. Baik Pak. Oke, kita keluar dari pertanyaan ini, kita ingin ngobrol-ngobrol santai sampai ingin mendalami ilmu-ilmu pengelasan ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada bengkel las yang sudah berpengalaman. Jadi jika ingin memesan apa jasa barang apa itu, jika bisa memesan di Bapak siapa Pak? Selamat. Bapak Selamat Pak. Di jalan mana Pak? Jalan apa namanya, Serang Setu, Perumahan Dedaun. Baik Pak. Nah itu jalannya ya teman-teman. Jika ingin memesan pagar atau tralis ya teman-teman. Nah, saya ingin menanya sesuatu Pak. Bapak dulu lulusan SMK mana Pak? Kalau saya dulu SMK, justru saya nggak sesuai dengan jurusan saya. Saya dulu di SMK Sipil. Masih. Karena pengalaman aja ini.
Berarti bapak ini dulu belajarnya dengan pengalaman, guys. Jadi bukan jurusan yang tertentu. Jadi ilmu itu tidak sesuai jurusan ya teman-teman. Bisa dari pengalaman. Oke, kita lanjut pertanyaan kembali, guys. Kita akan bertanya-tanya seputar permesinan. Oke, Bapak sudah memegang mesin apa aja, Pak, kalau di bengkel-bengkel, Pak? Kalau saya kan bidangnya di pengelasan ya, tentunya alat las lah. Alat las itu macam-macam, ada jenisnya MMA, TIG atau MIG. Tergantung kita pengerjaannya, materialnya apa. Kalau besi biasa ya kita kadang pakai MMA, pakai CO2. Kecuali kalau stainless kita menggunakan argon. Iya. Oke, saya ingin mendalami lagi teman-teman. Bapak semenjak mendalami ilmu pengelasan, apakah sudah mengalami kendala-kendala atau selainnya itu, Pak? Apakah sudah pernah? Tentunya kalau kendala sih banyak kalau di lapangan ya. Yang penting kita kerja itu ada gambar aja. Kalau sesuai gambar ya kemungkinan kecil, kendalanya jarang. Karena kita kan harus menggunakan gambar kerja gitu. Oke, kita ingin tanya-tanya lagi, guys, seputar permesinan, yaitu apakah dalam Bapak kerja di bengkel mempunyai resiko bagi Bapak? Tentunya resiko itu banyak, resiko kecelakaan kerja ya. Makanya kita harus pakai yang namanya benar-benar safety, kayak kacamata. Kita motong pakai gerinda ya harus gunakan kacamata safety, kemudian sarung tangan atau sepatu safety atau wear pack gitu kan. Oke, itu saja. Kita akan keliling-keliling mendalami bengkelnya ya. Ayo kita lanjut. Nah, di sini kita akan di tempat pembuatan tralis atau pagar-pagar ya, teman-teman. Di sini sudah ada lapangannya, sudah ada APD di situ, kacamata, dan sini alat untuk kupas. Dan di situ juga sudah ada ya teman-teman. Dan di sebelah sana juga ada peralatannya lagi. Nah, kalau ini jenisnya MMA nih, dia menggunakan kawat plastik ya. Plastik. Kemudian kita pakai ada CO2 juga nih, MIG namanya. Kita menggunakan wire kawatnya. Kalau kemudian ada namanya argon ya. Kita menggunakan argon, tabung argon. Ini kawatnya juga pakai wire, tapi dia stainless. Kadang ada juga yang nggak pakai wire. Nah, di sini juga ada grinder teman-teman untuk memotong. Juga ada kunci-kunci untuk teman-teman. Oke.